أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. صدق الله العظيم.
على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sanadana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad inni uqri'uka salam ala ummatika au kama jaa fil hadis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah ngaji pelo akramakumullah. Wabil khusus kepada Sohibul Bait Pak Haji Ridho beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keluarga beliau. Allah memanjangkan beliau umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah istiqomahkan beliau dan keluarganya menjadi orang-orang yang Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat besar kepada kita, hujan yang begitu besar, tetapi antum-antum semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam ini kita akan sedikit membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj, dan saya akan baca ceritanya dalam kitab Wa huwa bil ufuqil a'la al anwarul bahiyah min Isra Mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah salah satu peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa ini tidak Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu, dan gak mungkin juga ada orang-orang setelah baginda Rasulullah yang akan mengalami kejadian itu. Dan kejadian ini gak bisa kita pikir dengan logika kita, tetapi harus kita yakini dengan keimanan kita yang rosih, yang bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berpikir dengan akal kita yang sempit ini, gak sampai akal kita untuk memikirkan peristiwa yang begitu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat agung, telah memperjalankan hambanya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayat itu dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi.
Maha suci Allah. Jadi ketika Allah mengawali ayat itu dengan kalimat subhana, kata para ulama itu harusnya sudah menafikan orang-orang yang tidak percaya. Kalau hari ini ada orang yang mengatakan gak mungkin lah Rasulullah SAW pergi dari Aqsa, dari Haram ke Aqsa, itu kan menurut akal kamu. Dan gak mungkin, apalagi sampai Rasulullah Mi'raj dari Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Emang langit punya siapa? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat tersebut dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah. Artinya tanzih ala kulli syai'in, yaitu pensucian atas segala sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak A, maka itu akan pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka pasti itu akan terjadi. Asra bi 'abdihi lailan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Ini masih satu ayat ini. Tadi yang dibaca Ustadz Ghifar itu ayat menceritakan perjumpaan Nabi dengan Allah di Sidratul Muntaha. Di dunianya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menegaskan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Nabi Muhammad adalah manusia yang langsung Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai hamba. Karena beliau adalah orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baru mengaku hamba, kalau kita baru pengakuan hamba, kalau Nabi Muhammad jelas-jelas beliau langsung Allah mengatakan bi 'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Allah langsung mengkhitobkan bi 'abdihi di sini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khitab itu tujuannya langsung. Ketika saya memerintahkan sesuatu kepada Haji Ridho, Pak Haji bikin begini ya, maka itu namanya dikatakan khitab. Kan di sini banyak orang ya, maka Pak Haji nanti besok antum berbuat seperti ini. Itu namanya khitab. Nah, banyak banget hambanya Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala langsung mengkhususkan khitabnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang betul-betul diakui Allah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Lailam minal Masjidil Haram. Pelajaran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau di waktu malam. Maka di sini dikatakan ma akramallahu bihi nabiyyahu fil lail. Kenapa nggak waktu siang aja biar orang-orang pada ngelihat? Pertanyaan dong, benar nggak? Kenapa nggak waktu siang aja biar semua mata-mata pada melihat? Oh enggak. Waktu malam adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kekasih-kekasihnya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda wa'lam anna syarafal mu'minina biqiyamil lail wastighna'uhu anin nas. Kata Nabi, ketahuilah kemuliaannya seorang hamba itu terletak di waktu malamnya. Makanya ada bahasa sholat tahajud kenapa nggak pakai azan? Karena sholat tahajud adalah undangan khusus langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala. Artinya orang-orang yang bisa mengerjakan sholat tahajud di waktu malam, maka mereka adalah orang-orang yang terpilih mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ayatnya itu? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka. Orang yang bisa mengerjakan amaliyah di waktu malam, asa ayyab'atsaka, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka maqaman mahmuda, pada derajat yang terpuji. Pada derajat yang terpuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam.
Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, alaikum bidduljah fa innal arda tatwi bil lail. Hendaklah kalian menggunakan waktu malam kalian untuk Allah Subhanahu wa taala, karena pada waktu malam bumi sedang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis meriwayatkan tentang keistimewaan-keistimewaan di waktu malam. Lihat deh, kekasih-kekasih Allah, mereka adalah orang yang ruhbanum bil lail, orang yang kalau malam meneteskan air mata. Fursanum bin nahar wa ruhbanum bil lail. Kalau mereka di waktu siang, mereka seperti pejuang-pejuang. Tetapi kalau mereka di waktu malam, maka mereka seperti bayi yang sedang kehausan. Artinya merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada hambanya yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat banget dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dihargai. Bahkan dalam riwayat dikatakan dalam kitab Mukasyafal Qulub itu, dalam bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka ada api yang menyambar begitu sangat dahsyat, sangat menakutkan. Seluruh manusia dalam keadaan kebingungan. Mereka berlari ke sana kemari karena takut dimakan api itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Wahai Jibril, kamu tahu nggak bagaimana caranya memadamkan api yang itu?" Kata Jibril, ya Allah, saya nggak tahu bagaimana cara memadamkannya. Kamu cari bekas-bekas tetesan air matanya umat Rasulullah yang mereka takut kepada Allah. Hanya tetesan air mata, bukan satu gelas. Ketika malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mendapatkan satu tetes begini, ya Allah, sekarang saya sudah dapat satu tetes ini ya Allah. Maka kata Allah, siramkan satu tetes itu ke semburan api neraka jahanam. Maka seketika itu langsung semuanya padam. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan wali-walinya di waktu malam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan berjalan dari Haram sampai Aqsa, dari Aqsa sampai Sidratul Muntaha, itu di waktu malam. Jadi kalau pengen mulia, bangun malam. Wa'lam anna syarafal mu'minina biqiyamil lail. Ketahuilah, sesungguhnya kemuliaannya orang beriman itu terletak di waktu malamnya. Dan apalagi, wastighna'uhu 'anin nas, tidak butuhnya dia kepada manusia. Artinya yang dia butuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya meminta kepada Allah, dia hanya memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika depannya sudah kobaran api, sudah nggak ada lagi menurut akal kayaknya bisa terselamatkan, malaikat-malaikat datang turun menawarkan bantuan kepada beliau. Apa yang dikatakan beliau? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Kalau kamu yang turun tangan, saya malas. Karena kamu masih makhluknya Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala semuanya makhluk. Tapi kalau Allah langsung bilang sama saya tolong kamu Ibrahim, saya akan terima. Hasbi Allah, cukup Allah. Itu nggak butuh sama pertolongan manusia, nggak butuh sama bantuan manusia, nggak butuh sama bantuan makhluknya Allah, nggak butuh udah. Akhirnya ketika depan sudah api yang begitu besar, tangan diikat, kaki diikat, sudah masuk ke dalam kobaran api, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah kamu dingin dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dalam api nggak kepanasan, tapi malah kedinginan. Jadi api sifatnya dirubah oleh Allah jika Allah berkehendak. Api sifatnya dirubah, yang tadinya api menakutkan, tadinya api membakar, tadinya api bikin hangus. Tetapi ketika Allah mengatakan api kamu berubah sekarang sifatnya menjadi dingin,
maka api untuk Nabi Ibrahim pada waktu itu menjadi dingin, sedingin-dinginnya. Siapa yang bikin begitu? Allah. Masa Allah nggak mampu menjalankan Nabi Muhammad dari Haram ke Aqsa, dari Aqsa sampai Sidratul Muntaha yang lebih cepat daripada kedipan mata Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Masya Allah, di waktu malam. Makanya kata Sayyidina Ali, tafaddal amman syi'ta takun amiruh. Berbuat baiklah kamu kepada siapapun, maka kamu akan menjadi raja untuknya. Ya. Terus kata Sayyidina Ali apa lagi? Was'al amman syi'ta takun asiruh. Kalau kamu suka toma, kalau kamu suka mengharap kepada selain Allah, maka kamu akan menjadi tawanan orang yang memberikan hadiah kepada kamu. Emang begitu. Makanya dakwahnya Nabi itu ikram. Kita kalau mau dakwah tuh jangan dikit-dikit haram, ini nggak boleh, enggak. Ada tata caranya. Bagaimana Rasulullah menunjukkan akhlak yang baik kepada orang kafir Yahudi? Beliau mendoakan, memberikan hadiah. Nabi Muhammad SAW setiap mau jalan pergi ke masjid diludahi, dilempari kotoran unta, dicaci maki, tapi beliau membalasnya dengan kebaikan-kebaikan, bahkan memberikan hadiah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum. Mau enggak kamu aku tunjukkan satu perkara yang kalau seumpama semua ngaji plo mengerjakan itu, maka kalian akan saling cinta mencintai. Dan ini enggak perlu keluar uang. Apa itu ya Rasulullah, kata anak ngaji plo? Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Tapi ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Kalau kamu mau berkorban, ada lagi. Tahadau tahabu, kata Nabi. Saling kasih hadiah, maka akan tumbuh kasih sayang. Maka akhlaknya Nabi itu Masya Allah, walaupun dizolimi kayak apapun, beliau akan memaafkan. Al-afu ala man zalamak, memaafkan orang yang berbuat zolim kepadanya. Kemudian kata Sayyidina Ali, setelah was'al amman syi'ta takun asiruh. Kalau kamu suka minta sama orang, maka kamu akan jadi tawanan orang itu. Apa kata beliau? Wastaghni amman syi'ta takun nadhiru. Kalau kamu tidak mengharapkan sesuatu apapun kepada selain Allah, maka kamu akan menjadi raja di dunia. Pengen jadi raja nggak di dunia? Jangan mengharapkan sesuatu kepada selain Allah. Cukup Allah udah. Kalau kata Sayyidina Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan di antara tanda bahagianya manusia itu adalah yang ketiga, wa qanaatun bima fil yad, merasa cukup dengan semua yang Allah berikan kepada kalian. Ada nggak ngelihat, nggak minta sana sini, nggak minta. Itu kemuliaannya orang beriman. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau di waktu malam? Alaikum, beliau bersabda, yang zilu tabaraka wa ta'ala kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lailil akhir fayaqulu hal yas'aluna man min sa'ilina fa'utiya. Allah setiap malam itu turun ke langit dunia. Jadi turunnya Allah itu majaz kiasi namanya. Bukan seperti turunnya Haji Ridho dari atas ke bawah, bukan. Itu bila kaifin wala misal, kita nggak bisa berpikir kalau Allah tuh turun dari atas ke bawah, enggak. Ini adalah majaz kiasan, rahmatnya Allah yang turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan berikan, aku akan kasih, aku akan kabulkan doa-doanya. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang meminta kepada aku akan kasih permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Itu loh pertama, kata Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki dalam kitab Wa huwa bil ufuqil a'la, kenapa Allah menjalankan Nabi di waktu malam. Penjelasannya itu. Akhirnya hikmahnya adalah kalau antum pengen dapat kemuliaan, maka jangan lewatkan kesempatan malam antum.
Allah Subhanahu wa taala membenci 5 kelompok manusia. Di antara salah satunya adalah orang yang tidur di waktu malam seperti bangkai-bangkai, kata Rasulullah. Artinya dia nggak mau bangun pagi, ya kan? Dia nggak mau memanfaatkan waktu malam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dikatakan akrama nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Dihya mengatakan, ya, qala Ibnu Dihya, beliau mengatakan akrama nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan bi umurin minha. Yang pertama, insyaqqal qamar. Waktu malam dulu orang-orang musyrikin Mekah melihat mukjizatnya Nabi langsung dengan mata-mata mereka. Jadi Rasulullah membelah bulan di waktu malam itu pernah. Wang syaqqal qamar. Kemudian setelah itu wa imanul jinnu bihi. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan mukjizat untuk bisa membelah bulan, maka jin-jin kafir pada waktu itu semuanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah. Itulah kemuliaan di waktu malam. Lanjutannya apa Ustaz Gifari ayatnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Masjidil Haram di sini kata para ulama adalah yaitu Baitul Haram. Sebagian ulama mengatakan Baitu Ummu Hani. Waktu itu Nabi baru pulang dari Taif tahun ke-11 kenabian, dalam keadaan capek di Taif, dalam keadaan susah, pulang dari Taif lelah, bersandar di rumahnya Ummu Hani namanya, bibinya beliau. Atani Jibril. Jadi beliau tuh nyandar. Coba Ustaz Gifari nyandar di situ. Kakinya dinaikin satu, kakinya nyelonjor satu. Nah, lagi begini Nabi SAW nih. Sebagian ulama mengatakan kakinya, ayo lurus dua-duanya. Tiba-tiba Jibril alaihi salatu wassalam datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wa ma'ahu Mikail wa Israfil. Dan malaikat Jibril membawa 2 temannya, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Dan malaikat Mikail itu membawa 1 cuntang yang berisi air. Rasulullah tuh agak kaget. Ada apa ini? Dapat mandat dari A1. Iya kan Allah kan? Al-Wahid A1. Ngapain? Mau ngasih hadiah. Jenengan kan udah capek tuh di Taif tuh seharian 100 kilo perjalanan dari kota Mekah ke Taif itu 100 kilo. Naik bis berapa jam? 3 jam ya? 2 jam setengah. Nabi jalan coba. Nabi jalan. Kebayang gak sama kita tuh Rasulullah? Dulu sekarang kita tuh ke Taif tuh naik bis ber-AC. Nabi dulu jalan bersama Sayyidina Abdullah bin siapa? Abdullah bin Rawaha ya? Zaid bin Sabit ya? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, anak angkatnya beliau. Itu Abu Jahal tuh udah duluan ke sana. Nanti akan datang Muhammad. Kalau dia datang, ente jangan terima dia ya. Dia tuh tukang sihir, pendusta. Dia makin kesini makin gila pokoknya. Itu Sayyidul Anbiya, Sayyidut Tuqo, Imamul Haramain, Imamul Mursalin, Sohibul Buruk, Sohibut Taj, Sohibul Syafa'ah, Sohibul Mi'raj, Sohibul Barokah. Sohib yang punya buruk, yang punya barokah, yang punya taj, yang artinya mahkota di surga nanti. Nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi mengatakan Ahmadun Nasi Muhammad, orang manusia yang paling banyak memuji Allah adalah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad tuh nggak ada celah untuk dicela. Nabi Muhammad itu, makanya namanya Muhammad. Apa arti Muhammad? Yang
yang terpuji. Jadi nggak ada celah untuk dicela. Mau gimana? Kita mau nyela dari mana? Akhlaknya sempurna, postur tubuhnya sempurna, mukanya ganteng. Kalau orang-orang melihat Nabi Yusuf, wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Kalau wanita-wanita Mesir melihat Nabi Yusuf begitu tampan, akhirnya tangan-tangan mereka terputus karena ketampanan Nabi Yusuf. Kalau Rasulullah enggak. Ya, kalau Rasulullah enggak. Sebagai seorang ulama mengatakan, seorang sahabat bersair, al-miskufahil miskufah lamma dzakarna Rasulullah wan nurulahin nurulah lamma hadarna Abaz Zahra. Al-miskufahil miskufah. Kalau kita sebut nama Nabi Muhammad akan keluar minyak, akan keluar harum-harum misik dari mulut kita. Gak ada celah untuk dicela. Gak ada celah untuk dicela, gak ada celah banget untuk dicela. Wan nurulahin nurulah lamma hadarna Abaz Zahra. Cahaya di atas cahaya. Kalau kita menceritakan Abaz Zahra, yaitu bapaknya Fatimah Zahra. Coba. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Dikasih uang sama Abu Jahal. Kalau kamu bisa mencela Muhammad, akan aku berikan 2/3 kekayaan Mekah. Oke, kalau gitu dia konsep tuh. Dia konsep untuk mencela Nabi Muhammad. Dia tuh pinter syair lah. Kalau sekarangnya mungkin Ahmad Dhani gitu kan. Siapa yang nggak kenal Indonesia dengan Ahmad Dhani? Musisi ternama, legend gitu kan. Datang dia tuh Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit datang. Ketemu Rasulullah, gugup. Yang keluar dari mulutnya bukan celaan. Ala ajmala minka ma lam taraqattu aini wa ahsana minka ma lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Apa yang dia konsep dengan yang dia ucapkan tuh berbeda banget. Dia udah satu buku tuh bikin tuh. Pokoknya gue pengen celah Muhammad begini. Pas ketemu, keluar dari lisannya, ala ajmala minka ma lam taraqattu aini. Asli, baru kali ini gue ngeliat orang sesempurna ini. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau diciptakan bebas dari segala penyakit. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seakan-akan engkau yang minta kepada Allah, ya Allah, kalau engkau ingin jadikan saya begini, maka jadikan seperti ini. Datang dia ke Abu Jahal, gue balikin duit dulu tuh. Gak ada kekayaan 2/3 Mekah. Sekarang saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kata Abu Jahal, kalah lagi gue. Makanya orang tuh kalau nyela Nabi tuh karena nggak tahu kemuliaannya Nabi. Makanya namanya Muhammad. Kenapa disebut Muhammad? Orang yang nggak pantas dicela. Kenapa disebut Ahmad? Orang yang paling banyak, manusia yang paling banyak memuji Allah. Makanya dalam riwayat dikatakan Ahmadun nasi Muhammad. Manusia yang paling banyak memuji Allah adalah baginda Rasulullah. Pantas nggak kalau Nabi dikatakan bi'abdihi sebagai hambanya Allah? Aku telah menjalankan hambaku dari haram sampai Aqsa, dari Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, khitabnya untuk Nabi Muhammad, Allah sampaikan kepada kita, aku telah menjalankan hambaku dari haram ke Aqsa. Aku telah menjalankan hambaku beliau, Allah katakan itu. La ilaha illallah. Haram. Kenapa dari haram? Dari rumahnya Ummu Hani. Inna awwala baitin. Teruskan. Pakai speaker dong, biar kedengeran. Jadi kalau ngaji sama saya harus siap-siap saya tanya kalian. Ya? Harus siap-siap saya tanya. Ayo coba. Ayo satu ikam. Satu ikam. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Kenapa dari haram? Itu tadi jawabannya. Karena haram adalah rumah Allah pertama di dunia. Ya, rumah Allah pertama adalah Baitul Haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi kota Mekah itu yang sekarang ada Ka'bahnya
itu disebut dengan Baitul Haram. Nah, di situ beliau sedang bersandar di rumahnya Ummu Hani. Dibawa oleh malaikat Jibril. Sebelum dibawa dibelek dulu. Jadi sebenarnya operasi itu ngambilnya dari kejadian Isra Mi'raj itu. Dibelek. Hatinya Nabi dikeluarkan, dicuci dengan air dari surga. Setelah itu dikembali ditambah, Masya Allah, ilmu-ilmu yang lain. Baru diberangkatkan. Sebelum diberangkatkan, Allah datangkan buruk yang dulu pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya sebutnya Shahibul Buraq. Malam itu antara maghrib dan teman-teman tahu Nabi Muhammad turunnya kapan lagi ke dunia? Sebelum subuh. Bahkan ada yang mengatakan dalam riwayat itu Nabi Muhammad itu pergi sejauh itu, mungkin triliunan kilometer kali ya. Itu lebih cepat daripada antum mengedipkan mata. Kalau di zaman Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis untuk beriman kepada Allah. Dan Ratu Balqis mau. Ratu Balqis ini kunjungan ke istananya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan punya bala tentara banyak banget ini. Ada dari kalangan jin, manusia, ada yang angin, hewan-hewan. Nabi Sulaiman tuh di Baitul Maqdis di Palestina, sementara Balqis itu di Yaman. Ini dalam kitab ini ada nih. Dalam kitab ini ada nih Nabi Sulaiman. Ceritanya tadi saya baca. Nih ada di sini. Nabi Sulaiman tuh di Baitul Maqdis Palestina, sementara di Baitul Maqdis, sementara Ratu Balqis di Yaman. Nabi Sulaiman ini ngasih takazah begini, Mas Haji Ridho. Siapa di antara kalian yang hadir di sini bisa memindahkan istananya Balqis ke hadapan saya? Akhirnya Ifrit, ya, Ifrit, namanya Kauzan, nama Ifritnya Kauzan. Hati-hati kalau punya anak namanya Kauzan. Itu iblis tuh. Jangan ngantuk, dengarnya jangan ngantuk ini, hati, bangunin tuh. Ntar lagi ngantuk, namanya, keren kemarin tuh. Ada tentaranya Nabi Sulaiman. Siapa namanya? Kauzan. Padahal nama iblis. Namanya siapa? Kauzan. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir barusan tadi. Ya. Jadi saya ngaji tuh nggak sembarangan. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Namanya Kauzan. Bahkan saya catat di sini nih. Ya. Namanya Kauzan. Apa Kauzan mengatakan apa? Nama ifritnya Kauzan. Qala ifritum minal jinni. Apa terusan ayatnya? Ana atika bihi qabla an taquma. Kata ifrit begini. Nabi Sulaiman bilang begini. Ada nggak di antara kalian yang bisa memindahkan istananya Balqis di Yaman ke depan muka saya? Istana loh, bukan miniatur ya, asli istana. Itu si Ifrit yang namanya Kauzan itu. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla ang taquma mim maqamik. Saya siap memindahkan istananya Balqis ke sini sebelum engkau bangkit dari duduk engkau. Jadi kan aku duduk nih Mas Haji, begini nih. Nah, sebelum saya begini itu udah ada di situ. Saya mau tanya sama jamaah, itu cepat apa lambat? Hah? Cepat dong. Kalau bisulan bukti agak lambat ya kalau bisulan ya. Gini nih. Apalagi encok ya kan ya. Lambat. Ini kan lagi sehat nih. Ustaz coba berdiri. Ada nggak 1 detik? 2 detik ada nggak 2 detik? Nggak ada. Kata Nabi Sulaiman, lambat. Lambat. Masya Allah. Nggak asik kah lambat lah, nggak mau gua, kata Nabi Sulaiman. Nggak diterima. Akhirnya ada yang satu orang soleh punya ilmu. Saya baca tadi nih, saya tulis ya biar saya nggak salah. Orang soleh itu namanya dalam tafsir Ibnu Katsir Asif, namanya Asifun. Jadi biar tahu nih cerita Isra Mi'rajnya, biar nggak cuma ngawur doang.
Asif. Yang pertama, pendapat pertama. Ya. Pendapat yang kedua, Ustum namanya. Ini Asif katibu Sulaiman. Sulaiman. Apa tuh? Kesekretarisan Nabi Sulaiman. Cuman orang alim banget ini. Alim, soleh, waro. Wah, ya kan? Kalau gantengnya nggak disebutkan di situ gantengnya. Kayak Asif katibu Sulaiman. Jadi tukang catat apa yang Nabi Sulaiman inginkan mau dicatat. Sebagian ulama mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Ustum. Ilmu nih. Boleh kasih nama Ustum kalau nggak Asif. Jangan Kauzan aja. Kerenan mana sih Tat? Ustum sama Kauzan? Ya kerenan Ustum lah. Kalau menurut kita makanya Kauzan kan keren banget ya. Namanya Kauzan. Ya. Kemudian yang kedua namanya yaitu Bulaikha. Yang ketiga Bulaikha. Ya, jadi Bulaikha ini wahuwa min Andalusi. Nah, beliau ini dari Andalusia. Andalusi. Ya, Andalusi. Andalusi dari mana sih? Spanyol lah, dari Spanyol. Zunnur yang mempunyai cahaya. Itu nama itu. Maka beliau mengatakan begini. Qala alladzi Ustaz Gifari ayatnya. Pakai mic. Ini ngajinya agak telat dikit gak apa-apa lah ya. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Coba apa yang Sayyidina Asif bilang? Nabiullah Sulaiman, saya siap memindahkan istananya Balkis plek ketiplek di sini. Tidak ada sedikit pun yang copot mungkin keramiknya. Ya, tidak ada yang berubah bangunannya sebelum engkau mengedipkan mata. Loh, ini yang bilang bukan Muhtadudin, bro. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Masa antum gak percaya sebagai orang beriman? Ya? Qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kata Sayyidina Asif, ya Allah, ya Nabi Allah Sulaiman, saya siap memindahkan istananya Balkis ke depan jenengan, tidak berubah sedikit pun sebelum jenengan mengedipkan mata. Nabi Sulaiman dalam tafsir belum mengatakan, iya udah ada di depan. Loh, itu Nabi Sulaiman, bro. Sangat mampu nggak Allah membawa Rasulullah dari Haram ke Aqsa? Aqsa ke Baitul Laham, dari Baitul Laham ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Korea Madinah Munawwarah, dari Korea Munawwarah sampai ke Baitul Aqsa, kemudian naik ke langit ke 1, 2, 3 sampai 7, ke 7 naik lagi sampai Sidratul Muntaha. Lebih cepat daripada kedipan mata. Antum percaya nggak? Kalau untuk Nabi Sulaiman aja bisa, kenapa buat Rasulullah nggak bisa? La ilaha illallah. Maka tadi saya bilang di awal, nggak bisa kita meyakini ini dengan akal. Gila. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan ketika Nabi SAW turun dari Mi'raj, beliau mengumpulkan seluruh kaumnya dan mengatakan, saya semalam habis berjalan dari Haram ke Aqsa. Terus beliau ceritakan. Maka orang-orang mengatakan irtaddan nas, kebanyakan manusia pada waktu murtad semuanya. Karena nggak bisa dengan pikiran kita, nggak nyampe. Kalau seumpama kita bayangkan saya, Ustadz Gifari, Haji Yustiar, kok hidup di waktu itu, mungkin termasuk orang-orang yang irtad, orang-orang yang murtad. Bisa jadi. Karena nggak bisa dengan logika kita itu, Masya Allah. Tapi ada orang yang paling hebat di kalangan itu. Siapa itu?
Abu Bakar, itulah dapat gelar pertama As-Siddiq. Beliau sampaikan, fa in qala ab'ada min zalika fa usaddiquhu. Kalau seumpama lebih daripada itu dia mengatakan itu, aku sangat percaya itu. Karena yang mengatakan adalah Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa harus Masjidil Aqsa, nggak langsung ke langit? Dalam kitab ini disebutkan teman-teman, setiap sesuatu itu ada ikhtiar. Allah mampu nggak langsung mengangkat Rasulullah dari haram sampai Sidratul Muntaha? Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita ini umat manusia, kalau ingin mendapatkan sesuatu harus ada ikhtiarnya. Sayyidah Hajar, Safa, Marwah. Kira-kira kalau Allah mampu nggak sih, nggak usah sampai Safa Marwah dulu, langsung aja keluarin air Zam-Zam, mampu nggak? Nah, itulah ikhtiarnya. Safa dulu ke Marwah ke Safa. Tapi malah yang keluar air di mana? Apa di Bukit Safa airnya? Apa di Bukit Marwah airnya? Di mana? Di kaki bayi Nabi Ismail, di kaki bayinya Ismail yang masih kecil. Kenapa nggak di Safa Marwah? Ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti itu. Kita ikhtiarnya ke sana ke sini, ternyata rezekinya bukan di situ. Ikhtiar nih kita kemana-mana nih, oh ternyata mungkin rezekinya bukan di situ. Tapi ada kan apa Allah berikan rezeki walaupun hanya sedikit, disyukuri. Nah, itulah pelajarannya dalam kitab ini adalah ikhtiar. Itu yang pertama. Yang kedua, Aqsa itu adalah tempat terjauh. Dalam hadis Aqsa itu, Masjid Aqsa itu adalah Masjidil Aqsa Qaribus Sama. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang paling dekat dengan langit. Tempat yang paling dekat dengan langit. Ya. Dan Nabi mengatakan Ardul Mahsyar wal Mansar fi Aqsa. Jadi Aqsa itu Ardul Mahsyar wal Mansar, kata Nabi dalam hadis sahih. Nanti kita nih semua manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat di mana? Di mahsyar yang lebar. Nah, mahsyar ini tempatnya adalah di Baitul Maqdis di Palestina. Tapi udah berubah nggak kayak dunia, paham ya? Nah, dalam riwayat dikatakan di sini nih di Baitul Maqdis ada tangga. Ruhul Mukminin. Semua ruhnya orang beriman sebelum sampai ke langit itu lewat tangganya di Baitul Maqdis. Harus iman, kalau nggak iman murtad. Ini nih, wah ini Masya Allah dijelaskan dalam hadis ini. Ya, udah belajar belum? Sampai sini belum? Yang daurah udah sampai sini belum? Hah? Ini dalam hadis Muslim. Udah sampai sini? Atau kamu ngantuk waktu itu? Ya. Nih, jadi di Baitul Maqdis itu, nah Rasulullah tuh naik burak lewatin Baitul Maqdis itu, lewatin tangga tuh sampai langit pertama, terus kedua, ketiga, keempat, kelima. Akhirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir di situ tidak lagi bersama malaikat Jibril. Ya, beliau terakhir tidak lagi bersama malaikat Jibril. Kata Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan aku telah menjadikan penglihatan Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini menjelaskan nih katanya nih, akhbarallahu ta'ala an ru'yatihi li Jibril marratan ba'da ukhra. Jadi ayat itu menjelaskan Nabi Muhammad tuh di langit ketujuh. Ini udah mentok nih langit ketujuh nih. Pokoknya antum bila kaifin wala misal ya, jangan dibayangkan dengan ini ya. Di langit ketujuh Nabi sendiri naik. Kata Rasulullah, kenapa nggak ikut sama saya? Di situ Jibril
melihatkan bentuk aslinya. Di sini nih. Fal marratul ula kanat duna sama bil ufuqil a'la. Wasaniyah hadhihi kanat fawqa sama inda sidratil muntaha. Jadi dalam riwayat Nabi itu melihat bentuk aslinya Jibril 2 kali. Yang pertama di ufuqil a'la. Ufuqil a'la tuh tadi saya baca tuh di apa ya? Cakrawala. Apa? Ufuk. Itu apa sih? Garis tuh. Itu Nabi tuh gemeter tuh. Yang beliau mengatakan, ra'aitu Jibril walahu sittu mi'ati janah. Aku melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli dan aku melihat di kanan sayapnya dia ada 600 sayap. Perhatikan. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril ala sidratil muntaha lahu sittu mi'ati janahin. Kata Nabi, aku melihat Jibril sekali pertama, melihat Jibril sebelum sampai sidratul muntaha. Dan aku lihat ada 600 sayap. Wa kullu janahin min haqat saddul ufuq. Kalau seumpama satu sayapnya Jibril nih kata Nabi, Allah cabut, Allah lepas begini aja, maka 7 lapis langit, 7 lapis bumi, barat, timur, selatan, utara semua ketutup dengan satu sayapnya malaikat Jibril. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Wa kullu janahin min haqat saddal ufuq. Tasqutu min ajnihatihi tahawilu minad duri wal yakut ma wallahu bihi alim. Kata Rasulullah, tasqutu min ajnihati tahawul. Dari setiap jatuhan bulu-bulu itu keluar mutiara dan yakut-yakut yang begitu sangat sempurna. Siapa yang buat begitu? Wallahu bihi alim adalah Allah Subhanahu. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana hebatnya Allah. Bagaimana besarnya Allah. Tapi yang begitu besar sekalipun gak Allah izinkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan jasad dan ruhnya siapa? Katakan dengan hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada keraguan sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidatina Aisyah mengatakan, hal ra'aita rabbuk, hal ra'aita rabbak ya Rasulullah? Na'am, ra'aitu. Apakah engkau melihat Allah? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Ya, aku melihat. Beritahukan sifat-sifatnya kepadaku. Nabi yang enggak menjelaskan aja, wah, orang-orang Wahabi mengatakan Allah 'alas sama, Allah 'alal arsy istawa, Allah begini. Bagaimana kalau dijelaskan oleh Nabi? Tapi teman-teman di sini, kalau teman-teman penasaran sama Allah, berimanlah kita, berdoalah kepada Allah agar mati dalam keadaan iman, biar nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ayatnya kan? Wa kullu man ra, gimana itu ayatnya? Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man wa dhanna an. Sebelum itu ayatnya apa? Sebelum itu ayatnya Al-Qiyamah, hayo Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah wujuhu yawma idzin ila rabbiha wa wujuhu yawma idzin tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Enak nggak kalau jadi orang alim tuh, ya kan? Makanya jadikan anaknya orang alim. Jangan cuma insya Allah doang tapi nggak ada ikhtiar. Insya Allah jadi orang alim tapi nggak dipesantrenin, gimana? Arido masih menerima nih, kuotanya masih 4 orang lagi. Ya, insya Allah. Yang 4 orang lagi ya? 20. 6 orang kan 4 orang. Al-Qiyamah. Allahu Akbar. Udahlah, singkat cerita lah pokoknya. Nabi Muhammad ketemu sama Allah. Ingat Sidratul Muntaha itu bukan tempatnya Allah, teman-teman ya. Sidratul Muntaha itu adalah tempatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini saya ambil dalam kitab yang lain ya. Indama wasala ila arsy lailatul mi'raj. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai ke Mi'raj, tempat yang udah nggak bisa dipikirkan lagi lah. Arada ayyakhlana alaihi. Beliau kan pakai sendal tuh, Mas Haji.
Dicopot sendalnya itu, dicopot. Dicopot sendalnya sama Rasulullah. Masa masuk masjid dicopot? Masa masuk masjid nggak dicopot, kan nggak pantas ya kan? Apalagi Sidratul Muntaha. Fanudi limadza takhla'na 'alaika ya Rasulullah. Tiba-tiba ada suara yang nggak tahu dari mana arahnya. Hehehe. Nyapo mbok yo copot nyapo. Oh gitu ya. Gitu enggak Mas Haji? Bahasa Jawa. Bahasa Makassarnya apa kamu? Kenapa dicopot sendalmu gimana? Maganu lepas di sandal. Hah? Maganu Pak suluh sandalan. Itulah pokoknya lah. Ini bahasa Jawa aja. Nyapo mbok yo copot Muhammad, nyapo. Ya kan? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jawaban Nabi ini. Khasyitu akibatat tardi wa miraratar raddi. Saya takut ditegur kalau nggak dicopot. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam engkau panggil di Bukit Tur Sina, saking senangnya Nabi Musa itu sampai lupa ngelepas sendalnya. Bukit Tur Sina itu di langit apa di bumi teman-teman? Di mana? Di bumi. Udah beda dong, bumi sama langit dong. Langitnya ketujuh lagi kan? Langitnya ketujuh lagi. Masya Allah, kata Nabi Muhammad, saya takut kalau saya nggak copot sendal, takutnya saya ditegur sama engkau ya Allah. Apa jawaban Allah? Ya Muhammad, in kana Musa arada fa antal murad. Wahai Muhammad, kalau Musa dia menghendaki aku sementara aku menghendaki dirimu. Musa tuh kalau Musa tuh dia pengen ketemu sama saya, sementara saya pengen ketemu sama kamu. Udah beda belum kelasnya kalau kayak gitu? Kok ente masih nggak seneng ngikutin sunnah Nabi? Kok masih malu mengamalkan sunnah Nabi itu? Kok masih malu? Bagaimana ceritanya itu? Udah punya Nabi semulia itu masih malu lagi ngamalin sunnah. Ente kenapa nggak berjanggut? Aduh, udah nggak zaman sekarang berjanggut, gue dikatain kambing gue. Astagfirullah. Coba. Ya Muhammad, in kana Musa arada fa antal murad. Hai Muhammad, wahai Rasulullah, kalau seumpama Musa dia menghendakiku sementara aku menghendaki dirimu. Wa in kana Musa habba fa antal mahbub. Kalau Musa mencintai aku sementara aku mencintai dirimu. Beda nggak dicintai sama mencintai? Enak dicintai apa mencintai? Enak dicintai kalau mencintai kan bucin namanya. Bener nggak? Kalau mencintai ya. Kalau dicintai kan apa aja yang kita pengen ya kita pokoknya gua nggak mau tahu. Ya jam 2 malam bau serabi, bingung lu nyari serabi lu jam 2 malam lu. Tapi namanya dicintai, orang yang mencintai pasti akan mencari. Coba nyari sekutang tengah hari bolong, ada nggak? Tuh. In kana Musa ahabba fa antal bahbub, bahasanya Allah. Kalau Musa mencintai aku sementara aku mencintaimu wahai Muhammad. In kana Musa talaba fa antal matlub. Kalau Musa dia mencari aku, dia menghendaki aku, sementara aku menghendaki dirimu. Fasal lima tuhib, mintalah apa yang kamu suka. Apa yang diminta sama Nabi Muhammad? Bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan pangkat jabatan, bukan. Ummati ya Allah, umatku ya Allah. Apa yang udah kita berikan untuk Nabi ketika Nabi sudah mengatakan umat di hadapan Allah? Apa yang udah kita buat? Apa yang udah kita berikan untuk Nabi ketika Nabi memikirkan kita nanti di yaumil mahsyar? Apa antum mengamalkan sunnah aja malu? Ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah bisa kenyang perutnya karena memikirkan umatnya. Nggak pernah tidurnya nyenyak karena memikirkan umatnya. Habis dilempari batu, dicaci maki, dibilang gila, dibilang Masya Allah, macam-macam cacian bertubi-tubi menimpa kepadanya karena umatnya.
Semoga antum semua dapat syafaat Nabi nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Fasalni mat antal qarib wa antal mujib. Kamu tuh dekat dengan aku. Wa antal mujib, apa yang kamu pengen aku akan berikan semua kepadamu. Fasalni mat tuhib, kata Allah. Minta-minta, apa lo mau minta apa? Mau minta apa? Ngomong kata Allah. Apa yang beliau minta? Enggak apa-apa. Yang beliau minta cuma satu, supaya umatnya selamat. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat syafaat Nabi. Apa hadiah? Hadiahnya apa tuh dari Sidratul Muntaha tuh apa hadiahnya? Salat 5 waktu. Dari 50 singkat cerita jadi 5 waktu. Sampai Nabi Muhammad itu sebenarnya 5 waktu aja masih berat. Kata Nabi Musa, nggak bakal kuat, asli. Masih banyak yang kentir kok umat ente Muhammad. 5 waktu aja nggak bakal kuat. Kata Rasulullah, udahlah, saya udah malu. 5 waktu aja insya Allah coba. Bener ternyata 5 waktu bikin Isra Mi'raj, banyak. Bikin maulid Nabi banyak, subuhnya kesiangan semua. Bikin senang Nabi, maulid Nabi, marhaban ya Rasulullah. Sampai nangis. Isfalana ya khairal anam. Sampai nangis. Subuhnya telat, bangun-bangun Isra. Subuh pas waktu duha pakai kunut dia. Kok ente pakai kunut enggak nazilah kata dia. Kunut nazilah kata dia. Lagi ada masalah kata dia. La ilaha illallah. Makanya kata para ulama, guru saya bilang, Kiai Uzairon bilang, kalau kamu pengen tahu derajat kamu di sisi Allah, maka lihat bagaimana sholat kamu. Kalau kita pengen tahu derajat kita di sisi Allah, lihat sholat kita. Sholat itu tuh rem sebenarnya. Kalau mobil, motor nggak ada remnya, pasti celaka, nggak akan selamat. Kata Ustadz Gifari, besok nanti kita mau ke puncak. Ustadz pakai mobil saya tapi remnya nggak ada. Kira-kira mau ikut nggak di mobil Ustadz Gifari? Mampus kok pasti. Bener nggak, Ustadz? Mampus pasti. Nah, orang juga kalau nggak sholat pasti celaka kalau nggak sholat. Jadi sholat itu rem. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Udah hikmahnya pokoknya Isra Mi'raj itu supaya sholat kita baik. Paham? Banyak sebenarnya nih. Masih segini kitab ini yang mau kita baca sebenarnya. Alhamdulillah nih, kalau Isra Mi'raj di Al-Maidah saya ngaji sama anak-anak. Kejadian-kejadian di langit pertama ketemu siapa, di buminya ketemu siapa. Itu ini ada di dalam kitab ini juga disebutkan sama Ad-Dardir. Ad-Dardir itu udah hatam kitabku ya. Itu sebelum sampai Sidratul Muntaha itu, sebelum sampai Aqsa, itu Nabi Muhammad ke makamnya wangi banget. Pol wanginya. Ini biar jadi dalil buat orang-orang Wahabi ini. Diajak dulu sama Jibril ke situ. Kata Rasulullah, ini wangi apa ini? Banget wanginya ini. Kata Jibril, ini wangi semerbak yang keluar dari kuburan itu tuh. Itu kuburannya siapa? Itu kuburannya Masyitoh, pembantunya Fir'aun yang menyelamatkan imannya di kerajaan yang zalim. Kalau kata guru saya itu, jadi bolehnya bertawasul sama orang soleh itu kayak gitu. Keberkahan orang yang dalam kubur ini, berikanlah keselamatan kepadaku ya Allah. Itu kan bukannya tawasul kayak gitu. Berarti boleh nggak tawasul? Boleh. Di antara tawasul yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Rasulullah. Itu doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Adam ketika diturunkan dari langit ke dunia. Ketika Nabi Adam mengatakan ya Muhammad fahtazzas sama, maka arasnya Allah bergetar, langit bergetar. Kaifa arafta Ahmad walam akhluqku? Bagaimana kamu bisa mengetahui Muhammad sementara aku belum pernah menciptakannya? Apa kata Nabi Adam? Ketika aku diciptakan pertama kali, yang pertama kali aku lihat adalah nama Ahmad, Allah, Ahmadur Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana masjid pernah nggak ngelihat Ibrahim Allah namanya? Ini apa nih?
Nah itu apa tuh? Sampingnya apa? Sejajar nggak? Sejajar nggak? Bukan berarti Nabi Muhammad sejajar sama Allah, bukan. Cuman kemuliaannya Allah muliakan sampai begitu. Paham di sini? Jadi saya mau tanya, tahlilan boleh nggak tahlilan? Boleh. Tawasul boleh nggak tawasul? Boleh. Ziarah kubur boleh nggak ziarah kubur? Boleh. Bertapa di gua 40 hari boleh nggak? Nggak boleh kalau itu mah. Terus gimana sholatnya lu? Udahlah, cukuplah insyaallah, takutnya pada ngantuk. Ya kasihan ini Ustaz belum pada makan. Habis ini makan Ustaz. Ya insyaallah ya. Mudah-mudahan dari hikmah Isra Mi'raj ini ada perbaikan untuk diri kita. Yang paling terpenting dimanapun kita nanti kajian Isra Mi'raj, pokoknya hikmahnya adalah jaga sholat. Ya. Coba kemarin angkat tangan yang tanggal 27 Rajab kemarin sedekah, angkat tangan sedekah. Selain Haji Ridho. Ustaz Ikam sedekah apa Ustaz Ikam? Hah? Buka puasa, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah Haji Alpin kemarin sedekah, ngasih khidmat untuk kita nasi padang. Berkah-berkah Haji Alpin ya, mudah-mudahan hajat-hajatnya qabul. Yustiar juga Alhamdulillah ngasih makan ke santri-santri. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Yustiar. Alhamdulillah, Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Yang terpenting nanti kita di surga ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Sama-sama surga dipimpin oleh Haji Ridho. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang ahli surga mereka akan digiring berombong-rombongan, rombongan-rombongan. Kata Allah, ngaji pelo mana ngaji pelo? Wah, amir, Haji Ridho. Wah, belum kelihatan kemana nih, ya kan? Wah, ternyata masih cari teman-teman yang enggak ke bawah. Udah seuzon aja tuh, udah ketawa aja. Masih nyari teman-teman yang udah nggak aktif di ngaji pelo dicari. Masya Allah. Maka setelah kumpul semuanya, fadkhuluha khalidin. Silakan masuk ke dalam surga kekal selama-lamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yasasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ya awwalal awwalin ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin irhamna ya Allah bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ighfir lana ya Allah bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yasir lana umurana kulliha bi salati ala nabiyil mukhtar. Allahumma barik lana bi salati ala nabiyil mukhtar. Waghfir lana bi salati ala nabiyil istighfar. Isfa' lana ya Rasulullah. Washfa' lana indal maulal azim. Tahhir qulubana min kulli wasfin. Allahumma inna nas'aluka syahrul haram bi hurmati syahril haram wal baladil haram wal mash'aril haram wa qabra nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ya Allah Tuhan kami, maafkan kami ya Allah.
Maafkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan dosa keluarga kami ya Allah. Maafkan dosa istri kami ya Allah. Maafkan dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berkah malam Isra Mi'raj yang mulia ini ya Allah, berikanlah kami syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami syafaatnya beliau nanti di yaumil mahsyar. Berikanlah syafaat kepada kami di yaumil mizan. Berikanlah syafaat kami di yaumil hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, perjumpakanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia kami sebelum dikubur kami, dikubur kami sebelum di mahsyar kami, di mahsyar kami sebelum di sirat kami, di sirat kami sebelum di mizan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami untuk bisa minum telaga kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari tangannya beliau. Ya Allah, isfa' lana indal maulal azim. Ya Rasulullah fashfa' lana, ya Rasulullah fashfa' lana, ya Rasulullah. Ya Allah Tuhan kami, dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah iman kami, sehatkanlah jasad kami ya Allah, sehatkanlah rohani kami ya Allah, sempurnakanlah amal kami ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah di majlis yang mulia ini ya Allah. Satukanlah hati kami kepada keluarga kami ya Allah. Satukanlah hati kami dengan istri kami ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang salihah ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami anak yang salihah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami titipkan kepadamu ya Allah iman anak kami ya Allah, iman istri kami ya Allah, iman saudara kami ya Allah, iman kami juga ya Allah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, yang di akhir hayat kami mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari fitnah kubur, jauhkanlah kami dari fitnah neraka, jauhkanlah kami dari fitnah hari kiamat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Summa barik lana fi hadzal majlis ngaji pro ya Allah. Barik lana warhamna waftah lana wansurna biwasilatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna توبة حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا بالآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب صبي عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي.
Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.